Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjadi pembanding untuk kelompok 7 dengan judul Geohistory, letak kerajaan dari Kutai. Nama anggota sendiri, saya sendiri, yakni Adinda Fuadila Almehera dan juga rekan saya Rifani Argi Sunardi. Yang pertama-tama yakni pendahuluan. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu pertama yang ada di Indonesia. Kerajaan ini juga merupakan kerajaan Hindu paling tua di Nusantara. Hal ini dibuktikan dari ditemukannya 7 buah yupa di Pulau Kalimantan. Kerajaan Kutai sendiri pertama kali didirikan oleh seorang raja bernama Raja Gudungga. Diperkirakan kerajaan ini berdiri di sekitaran Sungai Mahakam. Bukti dari keberadaan dari kerajaan Kutai yakni dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah yupa yang merupakan bongkahan batu besar yang bentuknya hampir mirip peninggalan dari era Megalitikum. Kerajaan Kutai sendiri diperkirakan berdiri pada abad ke-5, yakni sekitar pada tahun 400 Masehi. Keberadaan dari kerajaan ini sendiri belum dapat dipastikan di mana letak pasti dari kerajaan Kutai. Namun dari beberapa bukti yang telah ditemukan yakni berupa yupa, 7 buah yupa, maka 7 buah yupa ini dapat diketahui di manakah letak dari kerajaan Kutai yang berada di Pulau Kalimantan. 7 buah yupa ini sendiri merupakan peninggalan dari raja ketiga dari kerajaan Kutai yakni Raja Mulawarman. Dari sini dapat ditarik beberapa rumusan masalah. Yang pertama yakni bagaimanakah kondisi geografis dari kerajaan Kutai. Yang kedua, bagaimanakah persebaran hasil kebudayaan dari kerajaan Kutai. Dan yang ketiga, bagaimanakah hubungan kondisi alam dengan letak dari kerajaan Kutai. Di sini juga terdapat tujuan dari penelitian. Yang pertama yakni mengetahui kondisi geografis dari kerajaan Kutai, dan yang kedua mengetahui persebaran hasil kebudayaan yang berkembang di kerajaan Kutai, dan yang terakhir mengetahui hubungan antara kondisi alam di sekitaran dengan letak kerajaan Kutai. Adapun landasan teori yang kami gunakan yang pertama yakni 7 unsur kebudayaan. 7 unsur kebudayaan di sini terdapat 7 unsur. Yang pertama yakni sistem bahasa. Nah, bahasa sendiri merupakan suatu pengucapan yang indah dalam kebudayaan dan menjadi alat komunikasi yang utama bagi manusia untuk meneruskan kebudayaan dalam bentuk bahasa itu sendiri yakni berbentuk lisan maupun tulisan. Dan yang kedua yakni sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan sendiri merupakan tentang kondisi alam dan sifat peralatan yang dipakai di sekitarnya. Sistem pengetahuan ini meliputi flora, fauna, waktu, ruang, dan juga tubuh manusia. Dan yang ketiga yakni sistem sosial. Sistem sosial sendiri merupakan kumpulan atas kelompok manusia atau masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Sistem organisasi sosial sendiri meliputi kekerabatan, asosiasi, dan perkumpulan, sistem keanekaragaman, dan juga sistem kesatuan dalam kehidupan. Keempat yakni sistem peralatan dan peralatan hidup dan juga teknologi. Teknologi sendiri merupakan jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh para anggota suatu masyarakat, di mana meliputi seluruh keseluruhan cara bertindak dan juga berbuat dalam mengumpulkan bahan mentah, memprosesan bahan itu, kemudian dibuat menjadi suatu alat kerja, penyimpanan, pakaian, perumahan, alat transportasi, dan juga kebutuhan lainnya yang berupa benda material. Unsur teknologi sendiri meliputi alat produksi, senjata, wadah, makanan, dan juga minuman, pakaian, perhiasan, dan juga tempat berlindung atau tempat tinggal. Dan yang kelima yakni sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian sendiri merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan barang dan juga jasa yang meliputi berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam,
peternakan, perikanan, dan perdagangan. Kemudian selanjutnya yakni sistem religi. Sistem religi sendiri merupakan sebagian dari bagian kebudayaan yang memiliki wujud keyakinan, gagasan tentang ketuhanan, dewa, roh halus, neraka, dan juga surga. Sistem religi juga memiliki wujud upacara keagamaan dan juga benda-benda suci atau yang bersifat religius. Dan yang terakhir yakni kesenian. Kesenian merupakan suatu ekspresi terhadap hasrat manusia terhadap suatu keindahan yang dapat dinikmati. Kesenian sendiri dibagi menjadi dua, yang pertama yakni seni rupa dan juga seni suara. Seni rupa yakni kesenian yang dapat dinikmati oleh mata manusia, sedangkan seni suara yakni kesenian yang dapat dinikmati oleh alat pendengaran manusia. Nah, dalam konteks pembahasan kami, kelompok kami ini, kami mengambil unsur kebudayaan yakni sistem religi yang berkembang pada kerajaan Kutai. Selanjutnya yakni teori peradaban. Teori peradaban sendiri terdapat 4 teori. Yang pertama yakni kebentukan. Dan yang kedua yakni keruangan. Keruangan sendiri ada 3 skala ruangan. Yang pertama yakni skala makro, semi makro, dan juga skala mikro. Yang ketiga yakni teori waktu, di mana berkaitan dengan unsur peradaban, siklus lahir, berkembang, punah. Waktu ini sendiri terdapat 4 unsur. Yang pertama yaitu dimulai dari proses berkembang, kemudian sampai akhirnya menuju ke proses kepunahan atau hilang. Yang keempat yakni teori struktur, di mana dalam teori ini berpendapat bahwa suatu peradaban diketahui dari struktur-struktur pembentuknya. Nah, struktur-struktur pembentuk peradaban ini terdapat ruang dan juga waktu. Selanjutnya yakni teori geohistori, di mana teori geohistori ini terdapat 4 teori. Yang pertama determinasi lingkungan, kedua ekologi kebudayaan, ketiga ekosistem, dan juga 4 posibilisme. Nah, determinasi lingkungan sendiri merupakan lingkungan fisik yang dijadikan sebagai sumber utama dalam seluk-beluk kehidupan manusia, yang menitik beratkan terhadap cuaca dan juga iklim. Dalam teori ini juga membahas mengenai bagaimana manusia dan lingkungan saling berinteraksi satu sama lain. Dan yang kedua yakni teori ekologi kebudayaan. Nah, teori ekologi kebudayaan ini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia sebagai makhluk hidup menyesuaikan dirinya dengan suatu lingkungan atau geografi tertentu. Dan yang ketiga yakni teori ekosistem. Nah, dalam ekosistem ini memandang bahwa organisasi sosial dan juga kebudayaan spesifik sebagai adaptasi fungsional yang memungkinkan populasi-populasi yang mengeksploitir lingkungan, dan memandang bahwa suatu ekosistem sebagai sistem yang terintegrasi dengan ketat terkait erat dengan teori sistem tersebut. Yang terakhir yakni teori posibilisme lingkungan. Dalam teori ini memandang bahwa lingkungan tidak bisa menciptakan fenomena-fenomena sosial budaya, di mana lingkungan alamiah secara langsung menyebabkan perkembangan kebudayaan yang lebih spesifik. Namun pada kenyataannya kebudayaan itu berbeda-beda dan juga bermacam-macam yang berkembang di lingkungannya. Dalam pembahasan ini kami menggunakan teori determinasi lingkungan, di mana membahas mengenai interaksi antara manusia dan juga lingkungan. Yang selanjutnya yakni menuju ke pembahasan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Rifani Ardi Sunardi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari tim pembanding. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis Kerajaan Kutai Kartanegara. Luas dari Kutai Kartanegara sendiri yang kini tercatat yaitu seluas 27.263 km persegi. Nah, Kutai Kartanegara ini sendiri mempunyai belasan sungai yang tersebar hampir di semua kecamatan yang ada pada saat ini. Dan sungai tersebut digunakan sebagai sarana angkutan utama di samping angkutan darat. Dan dengan sungai yang terpanjang yaitu Sungai Mahakam dengan panjang 980 km. Kutai Kartanegara itu mempunyai banyak gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat di hampir seluruh wilayahnya dan bisa dihitung gugusan gunung dan pegunungan tersebut ada 10. Gunung tertinggi di Kutai Kartanegara itu yaitu Gunung Langkup dengan ketinggian 485 meter yang terletak di wilayah Kecamatan Loakulu yang sekarang. Sedangkan untuk danau di Kutai Kartanegara berjumlah 16 buah dengan danau yang paling luas yaitu Danau Semayang dengan luas 13.000 hektar. Kabupaten Kutai Kartanegara atau wilayah dari Kerajaan Kutai Kartanegara itu sendiri masuk ke dalam iklim tropis sama dengan wilayah Indonesia yang lain. Mempunyai 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, kalau di Kutai Kartanegara sendiri, curah hujan paling tinggi dihitung yaitu paling tinggi pada bulan Januari dan paling rendah pada bulan Agustus. Nah, itu tadi kondisi geografis dari wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bukti peninggalan Kerajaan Kutai yaitu 7 buah yupa. 7 buah yupa itu memiliki tulisan yang menyebutkan di dalam prasasti tersebut tokohnya ada Maharaja Kujungga, Aswawarman, dan Raja Mulawarman. Ditemukan di Muara Kaman, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selanjutnya, nah 7 prasasti yupa tersebut di koleksi atau sekarang itu berada di Museum Nasional dan merupakan satu kesatuan prasasti yang masing-masing dipahatkan pada sebuah batu andesit atau monolit yang disebut sebagai yupa. Prasasti ini beraksara Palawa awal dalam bahasa Sanskerta. Ketujuh prasasti ini ditemukan dalam satu lokasi yaitu di Muara Kaman, Kutai Kartanegara dan ditemukan di daerah pedalaman Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Ciri khas dari aksara Palawa menggunakan box hit pada bagian atas aksara. Ketujuh prasasti itu yang pertama yaitu prasasti yupa yang ditemukan di Muara Kaman 1. Prasasti tersebut dituliskan pada batu berbentuk tiang, ditulis pada sisi depan dengan bahasa Sanskerta dan aksara Palawa dalam 12 baris tulisan. Dan inti dari prasasti yupa yang pertama ditemukan itu adalah diawali dengan silsilah Raja Mulawarman yang menyebutkan Sri Maharaja Kujungga yang berputra Aswawarman yang mempunyai 3 orang anak. Yang terkemuka di antara ketiga anaknya itu ialah Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan berkuasa. Disebutkan Mulawarman telah mengadakan upacara selamatan dinamakan Buhusuwamnakam atau emas amat banyak, dan sebagai tanda peringatan selamatan tersebut
dibuatlah Tugu Batu atau yupa. Ini didirikan oleh para Brahmana. Sedangkan untuk prasasti yupa yang kedua ditemukan di Muara Kaman II. Prasasti tersebut juga sama, dituliskan pada batu atau yupa dan dibahatkan pada sisi depan dengan 8 baris tulisan beraksara Pallava dan berbahasa Sanskerta. Prasasti ini menyebutkan bahwa Sri Mulawarman sebagai raja yang terkemuka yang telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada Brahmana, yang seperti api di tanah yang suci Waprakeswara. Sebagai tanda kebajikan sang raja, teguh peringatan ini dibuat oleh para Brahmana yang datang di tempat ini. Prasasti yupa yang ketiga itu juga ditemukan di Muara Kaman dan Muara Kaman III. Prasasti ini dibahatkan juga di sebuah batu atau yupa, di Tugu Batu atau yupa dengan 8 baris tulisan yang jika dialih bahasakan isinya yaitu menyebutkan tentang kebaikan budi dan kebesaran Raja Mulawarman, raja besar yang sangat mulia yang diwujudkan dengan sedekah yang banyak sekali. Berhubung dengan kebaikan itulah maka Brahmana mendirikan tugu ini sebagai tanda peringatan. Untuk prasasti yupa yang keempat, dipahatkan di bagian depan Tugu Batu dengan 11 baris tulisan beraksara Pallava dan berbahasa Sanskerta, tetapi tulisan tersebut sudah terhapus atau aus, sehingga tidak dapat diketahui lagi isinya. Yang tampak jelas hanyalah bentuk pahatan segi 4 kecil bekas kepala aksara yang oleh J.G. de Kasparis disebut sebagai box hit. Nah, jadi isinya itu tidak terbaca untuk prasasti yupa yang keempat. Sedangkan prasasti yupa yang kelima itu dipahatkan pada bagian sisi depan juga dari Tugu Batu ini dengan 4 baris tulisan. Nah, isi dari prasasti yupa yang kelima ini sebagai intinya itu sebagai peringatan atas 2 sedekah yang telah diberikan oleh Raja Mulawarman berupa segunung minyak kental dan lampu dengan malai bunga. Prasasti yupa yang keenam dipahatkan pada bagian depan yupa dengan 8 baris tulisan berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallava. Bagian atas dan sisi kiri prasasti ini telah pecah sehingga beberapa kata akhir baris terputus. Yang bisa terbaca dari prasasti yupa yang keenam ini adalah dimulai dengan seruan selamat bagi Sri Maharaja Mulawarman yang termasyhur, yang telah memberikan persembahan kepada para Brahmana berupa air, keju, dan minyak wijen. Demikian pula 11 ekor sapi jantan. Nah, yang terakhir ada prasasti yupa nomor 7. Itu seperti prasasti yang lainnya, dipahatkan di satu sisi sebuah batu berbentuk tiang dengan 8 baris tulisan beraksara Pallava berbahasa Sanskerta. Tetapi beberapa baris terdapat aksara atau huruf yang sudah aus sehingga tidak dapat dibaca lagi. Inti dari prasasti yupa yang nomor 7 ini adalah Sri Maharaja Mulawarman yang terkenal telah menaklukkan raja-raja lain dan menguasainya seperti Raja Yudhistira di Waprakeswara. Beliau menghadiahkan 40.000 dan setelah itu tidak bisa dibaca, dan kemudian menghadiahkan lagi 30.000. Disebutkan pula adanya penyelenggaraan upacara-upacara lainnya. Tugu ini dibuat sebagai tanda peringatan dan dibangun oleh Brahmana yang datang dari daerah lain. Sedangkan untuk ukuran dari 7 prasasti tersebut itu beda-beda. Bisa dilihat dari gambar sendiri, ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Nah, untuk prasasti yupa nomor 1 memiliki ukuran tinggi 124 cm dengan lebar 31,5 cm. Sedangkan untuk prasasti yupa yang kedua
itu berukuran tinggi yaitu 152 cm dengan lebar 35 cm. Prasasti Yupa yang ketiga itu berukuran 128 cm untuk tinggi dan 29,5 cm untuk lebarnya. Prasasti Yupa nomor 4 itu memiliki tinggi 113 cm dengan lebar 39 cm. Prasasti Yupa nomor 5 yaitu 119 cm dengan lebar 33 cm. Dan prasasti yang keenam berukuran tinggi 128 cm dengan lebar 33 cm. Sedangkan prasasti Yupa yang ketujuh ini adalah satu-satunya prasasti yang memiliki tinggi hanya 97 cm dengan lebar 33 cm. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang bukti peninggalan dari Kerajaan Kutai Kartanegara itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan alam dengan letak Kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa di Kutai Kartanegara ini ada sebuah sungai yang memang sungai besar, yaitu Sungai Mahakam. Dengan adanya Sungai Mahakam ini, masyarakat itu memulai banyak aktivitas. Nah, salah satunya adalah sebagai petani. Selain petani, mereka juga melakukan perdagangan dan juga pada waktu itu juga Kutai sudah melakukan hubungan dagang dengan bangsa luar karena letak geografisnya yaitu berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Selain itu, jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina hingga ke Cina. Dalam pelayarannya, para pedagang dinilai singgah terlebih dahulu di Kutai. Oleh karena itu, Kutai semakin ramai dan rakyat hidup makmur. Kemakmuran kota Kutai atau kerajaan Kutai tercermin dari kedermawanan Raja Mulawarman yang dikisahkan ia mengadakan kurban emas dan 20.000 ekor lembu untuk para brahmana. Jadi, hubungan alam dengan letak kerajaan Kutai itu sangat berhubungan. Nah, mereka itu memanfaatkan jalur atau sungai sebagai pusat dari peradaban mereka untuk melakukan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan itu dengan sungai pula mereka bisa melakukan hubungan dengan orang-orang dari luar kerajaan atau dari luar negeri. Nah, hal itu menyebabkan kerajaan Kutai semakin berkembang dan kerajaan Kutai mencapai masa kejayaannya. Jadi hubungan alamnya juga sangat berpengaruh dan terutama dari Selat Makassar itu sendiri dan dari Sungai Mahakam itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, dari tim pembanding. Apabila ada kurang lebihnya atau ada salah-salah kata, kelompok kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.